Perkara nomor 17 ini diberi waktu sama dengan waktu yang diberikan kepada pihak perkara 80 tadi, pemohon. Ya. Saudara tidak perlu menyampaikan secara keseluruhan atau membacakan secara keseluruhan, cukup poin-poin penting saja yang perlu penegasan gitu ya, dalam waktu 15 menit. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kami juga tidak akan membacakan seluruhnya. Bahwa pemohon dalam hal ini atas nama Richard Charles Tawaru, jabatan selaku PJS Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch, berdasarkan akta notaris nomor 582 tahun 2018 dan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU 000964 AH 01.07 tahun 2018 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Papua Forest Watch. Bahwa pemohon dalam kedudukan hukum sebagai PJS Ketua Papua Forest Watch berdasarkan adanya surat penunjukan kepada pemohon dengan nomor 01 garis miring PPJS garis miring PPFW Street SRG 9 2020 tertanggal 1 September 2020 yang pada intinya surat penunjukan kepada pemohon tersebut menerangkan penunjukan dari Ketua Lembaga Papua Forest Watch Ibu Emma Row Malasene yang saat ini sedang menjalani masa cuti hamil dan melahirkan terhitung sejak 1 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dengan telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama oleh pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pengurus mengacu pada ketentuan anggaran dasar Perkumpulan Papua Forest Watch nomor 582 tahun 2018. Bahwa selanjutnya inti surat penunjukan tersebut juga menerangkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas PJS Ketua Papua Forest Watch secara keorganisasian dapat bertindak secara resmi terkait hal-hal yang bersifat kebijakan, strategis, dan prinsipil agar tetap dikoordinasikan dengan Ketua Papua Forest Watch dan koordinator bidang termasuk dapat bertindak mewakili Perkumpulan Papua Forest Watch baik di dalam dan di luar pengadilan. Bahwa kemudian pemohon dalam menjalankan pelaksanaan tugas sebagai PJS Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch tetap berpedoman pada garis besar anggaran dasar maupun berbagai keputusan hasil musyawarah lainnya sebagaimana halnya berpedoman pada surat keputusan hasil rapat bersama nomor 01 garis miring SKR strip in INT garis miring PPFW titik SRG garis miring 10 garis miring 2019 tertanggal 2 Oktober 2019 yang pada intinya surat tersebut menerangkan sebagai berikut. Bahwa Lembaga Pemantau Papua Forest Watch membuka diri terkait dengan berbagai bidang-bidang yang spesifik dan dinamis sebagaimana halnya terhadap pengembangan nilai dasar demokrasi, kemajuan perkembangan internal maupun eksternal kelembagaan yang bermanfaat baik secara umum dalam lingkup skala nasional maupun pada dinamika kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Papua. Maka bersama ini sebagaimana telah dimusyawarahkan bersama oleh pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pengurus pada tanggal 30 September 2019 dan memperhatikan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perkumpulan Papua Forest Watch nomor 582 tahun 2018 yang menegaskan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2, perkumpulan melaksanakan kegiatan antara lain kegiatan lain-lain yang dipandang baik yang berguna untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan. Maka dalam rangka mengantisipasi semakin dekatnya agenda nasional pemilu kepala daerah serentak tahun 2020, yang mana Kabupaten Raja Ampat termasuk dalam wilayah daerah yang ikut serta dalam pilkada tahun 2020, dengan demikian perlu disampaikan bahwa Perkumpulan Papua Forest Watch tidak hanya mengkhususkan diri dalam bidang kehutanan, dan akan melibatkan diri sebagai bagian dari pemantau pemilu pada pilkada serentak Raja Ampat yang akan datang pada tahun 2020. Bahwa adapun pemohon mengajukan permohonan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 75 garis miring HK 031 KPT 9205 KPU KAP 12 2020 tentang penetapan hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.24 waktu Indonesia bagian Timur dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat. Kami mohon izin yang mulia untuk melanjutkan pada bagian legal standing sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,
PMK 6/2020 yang menyatakan bahwa pemantau pemilihan yang bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D adalah pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bahwa pemohon sebagai lembaga pemantau telah terdaftar sebagaimana berdasarkan Akta Notaris nomor 582 tahun 2018 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU 000964 AH 0107 tahun 2018 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Papua Forest Watch, bahwa kemudian berdasarkan surat KPU Kabupaten Raja Ampat nomor 366 PP 042 SD 9205 KPU Kap 12 2020 perihal penyampaian hasil verifikasi syarat dokumen tim pemantau dalam negeri Papua Forest Watch menyatakan pemohon dan seluruh pemantau yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai pemantau pemilihan di Raja Ampat. Bahwa surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 366 sebagaimana dimaksud perihal penyampaian hasil verifikasi syarat dokumen tim pemantau dalam negeri Papua Forest Watch yang menyatakan pemohon dan seluruh pemantau yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak didasari oleh peraturan KPU nomor 8 tahun 2017 junto keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 296 PP 06 KPT 06 KPU 6/2020 tentang pedoman teknis pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya. Padahal dokumen kelengkapan pemohon sebagai pemantau telah lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahwa upaya untuk men-TNS-kan pemohon dan tidak memberikan sertifikat akreditasi sebagai pemantau pemilihan merupakan upaya yang terencana dan sistematis untuk menghilangkan kedudukan hukum legal standing pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi. Padahal pemohon dan seluruh calon-calon pemantau yang mendaftarkan diri sebagai pemohon pemantau memiliki dokumen pendaftaran sebagai pemantau yang lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga demikian berdasarkan uraian tersebut, menurut pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat nomor 75 dan seterusnya tentang penetapan hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2020. Selanjutnya kami mohon izin kepada Yang Mulia untuk menyampaikan pokok permohonan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara kolom kosong dan pasangan calon sebagai berikut. Kolom kosong 11.382, pasangan calon Alfu Ori 22.671. Suara total suara sah 34.053. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang terencana sistematis dan masif yang dilakukan antara termohon dengan pasangan calon Alfu Ori dengan di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat yang akan kami uraikan lebih lanjut. Bahwa seluruh proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat bertentangan dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Hasil perolehan suara yang didapatkan pasangan calon Alfu Ori merupakan hasil kerja keras termohon untuk mengganjal pemohon sebagai pemantau pemilihan dalam negeri dalam pemilihan satu pasangan calon di Kabupaten Raja Ampat serta calon-calon pemantau lainnya ditolak oleh termohon. Bahwa pemohon menduga termohon sejak awal telah mengetahui bahwa apabila pemohon diganjal oleh sebuah persyaratan administratif yang sebenarnya telah dipenuhi oleh pemohon, maka pemohon kehilangan legal standing kedudukan hukum untuk membahas kecurangan sebagaimana tadi sudah disampaikan di Mahkamah Konstitusi tentunya. Bahwa pemohon pada awalnya mendatangi kantor termohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon pemantau dengan mengisi formulir pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri meskipun pemohon telah mendaftarkan diri ke termohon dengan membawa seluruh dokumen pendaftaran dan menaati prosedur sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan KPU nomor 8 tahun 2017 dan keputusan KPU nomor 296 PP 06 KPT 06 KPU 6 2020, namun termohon tetap men-TMS-kan pemohon sekaligus meniadakan pemohon sebagai salah satu peserta rapat pemungutan suara di seluruh TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa sebagaimana pemohon telah memberikan jadwal masa tahapan pendaftaran lembaga pemantau pemilu yang berakhir pada batas waktu akhir tanggal 2 Desember 2020, maka pemohon telah mempersiapkan dengan mendaftar kepada termohon pada tanggal 9 November 2020 dengan menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan melalui
Saudara Abraham Umpain yang menyerahkan berkas dokumen tersebut yang diterima oleh termohon melalui saudara Muslimin Saifuddin sebagai anggota KPU Kabupaten Raja Ampat merangkap divisi bagian hukum. Jadi ada fotonya juga yang mulia. Kami lanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saat penyerahan berkas lengkap dengan tanda terimanya. Adapun hasil pemeriksaan dokumen pemohon menurut saudara Muslim Saifuddin secara lisan selaku Ketua Divisi Hukum mengatakan Lembaga Pemantau Papua Forest Watch lolos verifikasi. Adapun sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan pada tanggal 27 November 2020, termohon tidak pernah mengeluarkan surat resmi apapun terkait dengan pendaftaran pemohon. Hingga pada akhirnya sekiranya tanggal 27 November 2020, pemohon yang diwakili saudara Natalis Mabraku aktif menghubungi via telepon sekretariat termohon saudari Irfawati yang menyampaikan kabar kepada pemohon bahwa dokumen tersebut perlu diperbaiki karena ada anggota lembaga dari pemohon yang terlibat partai politik. Dan pada tanggal 27 November 2020 tersebut, pemohon yang diwakili saudara Natalis Mabraku menyerahkan kepada termohon melalui saudari Irfawati berupa perbaikan pendaftaran permohonan dengan menyesuaikan personil dan jumlah TPS. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2020, pemohon yang diwakili saudara Natalis Mabraku aktif menghubungi termohon saudara Muslim Saifuddin melalui percakapan pesan WhatsApp yang pada intinya menyatakan bahwa hasil verifikasi akan diplenokan tanggal 2 Desember 2020. Namun kemudian pemohon mendapat informasi lisan dari termohon yang menyarankan perbaikan dokumen tersebut diserahkan kembali karena penyerahan dokumen oleh Natalis Mabraku dianggap masih berhubungan dengan partai politik. Sehingga demikian pada tanggal 2 Desember 2020, pemohon didampingi saudara Donald Heipon menyerahkan kembali perbaikan dokumen tersebut kepada termohon melalui saudari Irfawati berupa perbaikan pendaftaran pemohon dengan menyesuaikan personil dan jumlah TPS yang pada akhirnya setelah lewat batas waktu masa tahapan pendaftaran lembaga pemantau pemilu pada tanggal 2 Desember 2020, kemudian tepatnya 1 hari setelah itu termohon baru memberikan hasil keputusan verifikasi yang diterima pemohon dengan sudah lewat waktu pada tanggal 3 Desember 2020 tanpa adanya upaya untuk memberikan waktu yang cukup kepada pemohon dalam memperbaiki dokumen, sehingga pemohon tentunya sangat dirugikan atas sikap termohon yang sangat berdampak luas dalam pelaksanaan Pilkada Raja Ampat dengan pasangan calon tunggal melawan kolom kosong, akhirnya digelar tanpa adanya lembaga pemantau pemilu sebagaimana diharuskan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian ya, saya masuk kepada bagian petitum saja yang mulia, mohon izin. Adapun bagian petitum sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat nomor 75 HK 031 KPT 9205 KPU Kabupaten Kap 12 2020 tentang penetapan hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 24 distrik di Kabupaten Raja Ampat dengan mengikutkan pemohon sebagai pemantau pemilihan dalam negeri dalam pemungutan suara dengan pemilihan 1 pasangan calon. Kemudian selanjutnya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan ex aequo et uno. Demikian kami sampaikan kepada yang mulia majelis hakim kami hormati Bapak Presiden. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya klarifikasi dari silakan yang mulia. Ya sedikit ya Pak Arudi. Ini saudara tadi mengatakan atau menjelaskan prinsipal yang lagi cuti hamil atau melahirkan yang mana ini? Bu Emma Row Malesemi selaku ketua lembaga bukannya Pak ini yang mengajukan permohonan Pak Richard Charles Tawaru bukan itu PJS yang mulia. Oh, yang pejabat sementara ketua yang lembaga definitif ibu itu. Ya, yang sedang cuti melahirkan. Tapi yang mengajukan PJS-nya ini. PJS-nya karena sudah ada persetujuan dengan rapat bersama. Gitu ya. Surat kuasanya juga dari PJS itu. Ya, dari penunjukan dari Emma Row Malesemi kepada Richard Charles Tawaru tanggal 1 September 2020 sampai masa berlakunya 31 Maret 2021. Oke. Itu saja saya hanya karena ini namanya laki-laki kok cuti hamil, ini bahaya ini kalau
Pak Ruli nggak menjelaskan nanti Pak. Itu Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pak. Yang Mulia Badan. Baik, terima kasih pemohon. Ini saya juga ke pemohon. Konfirmasi tentang legal standing ini dalam anggaran dasarnya itu siapa yang berhak mewakili organisasi ini ke dalam dan keluar? Terima kasih Yang Mulia. Di dalam anggaran dasar tertera yang dapat bertindak di luar dan di dalam pengadilan adalah ketua dan sekretaris. Ya. Namun demikian ada rapat bersama, kami ada surat dari Papua Forest Watch, surat keputusan hasil rapat bersama yang mengikut sertakan ketua sekretaris bendahara bahwa untuk menjalankan tugas-tugas lain itu dapat diserahkan kepada ketua untuk mengambil keputusan-keputusan, sehingga ketua diberikan penunjukan kepada PJS ini dalam rangka dapat mewakili kepentingan PJS baik di dalam dan persidangan. Begitu Yang Mulia. Baik. Nanti tolong dilampirkan anggaran dasarnya ya, untuk kami pastikan apakah berhak atau tidak. Karena kalau rapat bersama itu tentu harus ada berita acaranya, karena dia tidak akan mungkin bisa membatalkan anggaran dasarnya ya. Nanti tolong dilampirkan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sekarang kita sahkan dulu alat bukti. Berdasarkan daftar alat bukti yang saudara masukkan, ada bukti P1 sampai dengan bukti P33. Betul ya? Betul Yang Mulia. Sudah diverifikasi dan lengkap. Kemudian kemudian untuk perkara ini juga ada yang mengajukan diri sebagai pihak terkait, Abdul Faris Amlati SE dan Orideko I Burdam. Berdasarkan hasil rapat mahkamah, permohonan saudara sebagai pihak terkait itu diterima. Dengan demikian pada sidang berikutnya saudara juga harus hadir untuk memberi keterangan sebagai pihak terkait. Kemudian surat ketetapan penerimaan saudara sebagai pihak terkait bisa diminta di bagian kepanitraan. Ya. Berikutnya penyampaian penundaan sidang. Untuk perkara nomor 17, ini sidang ditunda sampai dengan ditunda hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini perlu dicatat betul ya. Tadi Yang Mulia